Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Jumat Berkah. Saya ucapkan selamat hari Jumat yang berkah ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa dan selalu dilimpahi kebahagiaan dan kesehatan. Kali ini saya akan membawakan topik yang ini juga sama kayak minggu yang lalu, berdasarkan atau dapat inspirasinya dari khutbah hari Jumat kali ini yang tadi mengusung tentang tema bagaimana kita menyikapi atau menilai orang lain. Saya mencuplik dari sebuah ayat yang disebutkan oleh khotibnya, yaitu Al-Hujurat ayat 11 yang menyatakan bahwa janganlah merendahkan kelompok lain karena bisa jadi kelompok yang direndahkan itu lebih baik. Di situ ada juga disebutkan janganlah merendahkan perempuan-perempuan lain, bisa jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, berawal dari situ saya mencoba sedikit untuk melakukan elaborasi, mengambil inspirasinya dari situ tentang merendahkan orang lain. Memang ya, secara sosial, kalau kita berkaca dari teori atau konsep survival ya, kalau dalam kehidupan ini sebagaimana disebutkan oleh Darwin gitu ya, yang dengan teori evolusinya yang dalam satu pernyataan bahwa manusia itu berjuang untuk survive, untuk mempertahankan dirinya, dan siapa yang tidak lolos seleksi alam maka dia akan gugur gitu ya, tidak bisa beradaptasi. Nah, bukannya saya kemudian beranut atau beraliran Darwinian, ada satu lagi ya yang berkaitan, itu apa yang dikatakan oleh Sartre bahwa interaksi pertama kali, kontak pertama kali antar manusia itu adalah dialog objektifikasi, atau setiap orang itu berusaha mengobjekkan orang lain, dan itu cikal bakal dari konflik sebenarnya. Nah, berawal dari situ sebenarnya kita ya dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa jadi ketika bertemu dengan orang lain atau ketika melihat pertama orang lain, itu bawah sadar kita melihat dia berusaha mengamati, berusaha mengenali, melihat gitu. Nah, seolah-olah orang lain itu objek buat kita, ya objek amatan, objek untuk dipelajari. Begitu juga orang lain ketika melihat kita pada saat yang sama, itu juga melakukan objektifikasi atau menjadikan kita itu seperti objek. Nah, ini cikal bakal kita mengalami konflik dengan orang lain. Nah, tentu saja konflik itu kan bisa konstruktif ya, atau bisa destruktif juga. Nah, dari kondisi tersebut, orang itu akan melakukan penilaian. Nah, penilaian ini karena mengobjektifikasi, karena menganggap itu sebagai objek. Nah, bisa jadi itu tergelincir pada sebuah penilaian yang menganggap bahwa penilai itu adalah figur atau subjek yang berkuasa, sedangkan objek itu kan tidak bisa ngapa-ngapain ya. Dia mau diapa-apain terserah subjeknya, karena dia objek. Ya, dinilai apapun, dipandang sebagai apapun itu terserah subjeknya. Objek itu hanya bisa pasrah. Begitu juga sebaliknya, ketika orang lain menilai kita, dia juga memperlakukan dirinya sebagai subjek, sementara kita objek. Nah, dari situ pasti ada yang tinggi dan ada yang rendah. Subjek karena punya kekuasaan, sedangkan objek itu yang diapa-apain ya, yang dimanipulasi dan tidak melawan di mata subjeknya, maka tentunya nilainya atau kedudukannya lebih rendah. Nah, dari sinilah kita itu kadang bawah sadar kita cenderung menilai atau ukurannya, tolok ukur itu dari diri kita. Terlepas apakah kita cenderung menilai orang itu lebih rendah daripada kita, tapi karena tolok ukurnya kita, maka orang lain itu mengikuti ukuran diri kita. Dan biasanya ukuran diri kita, kita itu menganggap diri kita itu sebagai center. Karena menganggap sebagai center, maka tren, keunggulan, nilai, value itu pasti
kita jatuhnya lebih tinggi daripada orang lain. Nah, itu kadang tidak disadari dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi, ketika dalam kehidupan sehari-hari kita ditempatkan pada posisi-posisi yang berbeda. Misalnya dalam pekerjaan, ada yang jadi atasan, jadi bawahan, ada OB, atau office boy ya, ada cleaning service. Terus kemudian ada yang sedikit di atasnya, ada staff, mungkin ada manajer. Nah, tapi kalau dari tataran ajaran itu tadi ya, dari kita mencuplik ayat tadi, atau dari ajaran kita gitu ya, itu tidak diperkenankan untuk merendahkan orang lain atau menyombongkan diri. Itu tidak diperbolehkan. Bahkan itu diancam dengan hukuman neraka. Sehingga apapun posisi kita, itu semestinya kita ingat kembali bahwa orang lain itu ciptaan Allah yang sama juga seperti kita. Artinya harusnya Allah itu punya perhitungan sebagai apapun dia, dalam kondisi apapun dia dilahirkan, itu adalah satu mahakarya terbaiknya Allah. Artinya semuanya sudah diperhitungkan. Kalau misalnya kita mau menghina orang lain, mau merendahkan orang lain, terlepas apa posisinya, apalagi kalau posisinya mungkin barangkali kalau di tempat kerja lebih rendah. Misalnya ada yang merasa dia adalah core dari bisnis, ya. Misalnya kalau di dunia pendidikan core bisnisnya mungkin guru, mungkin dosen. Kalau di dunia usaha, dunia mungkin ditentukan berdasarkan stratifikasi. Semakin ke bawah, semakin tidak berhubungan, kayak tadi cleaning service, tidak berhubungan dengan core bisnis, maka mereka dipandang lebih rendah. Setiap kali kita mau berpikir seperti itu, ingat kembali bahwa semuanya itu diciptakan oleh Allah dalam perhitungan yang sudah sangat matang, sudah sangat sempurna. Maka tidak seyogyanya kita itu merendahkan orang lain. Nah, ada contoh lagi juga mungkin di dunia pendidikan gitu ya, karena saya berkecimpungnya juga di dunia pendidikan. Guru murid, sebenarnya tidak diperkenankan guru dosen itu memandang siswa atau mahasiswanya itu lebih rendah dari dia, atau dianggap tidak tahu, dianggap mereka ya lebih rendah lah secara keilmuan. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan, karena mungkin barangkali saja pada bidang tertentu mereka tidak lebih mampu dari kita, atau mungkin kita lebih berpengalaman karena hidup lebih lama. Tapi dalam bidang yang lain mungkin mereka lebih unggul. Jadi warna-warni seperti itu atau model diferensiasi seperti itu sudah diciptakan atau diperhitungkan oleh Allah. Sehingga tidak seyogyanya kita itu merendahkan orang lain. Dan kalau ada sedikit seperti itu, mari kita bersama-sama, termasuk ini juga refleksi buat saya, kita berupaya untuk menghilangkannya, memperbaiki kembali hati kita untuk memandang bahwa semua ciptaan Allah itu tidak layak untuk direndahkan, karena kita bagian darinya. Kita juga ciptaan Allah yang tentu saja diperhitungkan atau diciptakan dalam kondisi yang sesempurna mungkin. Artinya sudah dipertimbangkan untuk apanya, dampaknya, implikasinya, kontribusinya, semuanya sudah dipertimbangkan. Demikian untuk Jalan Penuh Makna edisi spesial Jumat Berkah kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna edisi spesial Jumat Berkah yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.